Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwa wa hidayaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah, taufik, panjang umur, sehat walafiat, kita masih bisa berkumpul kembali di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam acara majelis dzikir pembacaan Ratibul Haddad, kemudian dilanjutkan kembali dengan majelis ilmu dari pembacaan kitab Lubabul Hadis. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadi sebab kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan ini menyebabkan kita menjadi orang-orang yang bahagia, selamat hidupnya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan diberi kesehatan zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimallahu ta'ala fi fadilatis siwak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, raq'atani bisiwak khairum min sab'ina raq'atan bi ghairi siwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku fa inna siwak matharatun lil fam wa mardatun lirabb. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatun min sunanil mursalin, al-haya wal hilim wal hijamah was siwak wa tata'attur wa kasratul azwaj. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwak hatta khiftu ala asnani. Di dalam keutamaan bersiwak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, bersiwaklah kalian karena sesungguhnya siwak itu dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabda juga Nabi Muhammad SAW, 6 hal yang merupakan sunnah para rasul, yaitu yang pertama malu, yang kedua adalah bijaksana, yang ketiga bekam, yang keempat bersiwak, yang kelima memakai parfum, dan yang keenam menikah. Berkata juga Nabi Muhammad SAW, aku diperintahkan bersiwak sehingga aku takut gigi-gigiku rontok. Dan di dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad bersabda, Jibril selalu mewasiati aku untuk bersiwak sehingga aku khawatir gigiku rontok, kata Nabi Muhammad SAW. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan bersiwak. Kita tidak usah membahas yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kita bahas terlebih dahulu adalah menurut medis, menurut ilmu kedokteran. Karena kalau sudah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad itu sunnah, pasti secara medis bagus, tidak mungkin tidak. Kenapa? Karena orang zaman sekarang ini banyak meremehkan siwak, seakan-akan siwak ini sunnah yang biasa. Medis, kesehatan, siwak ini manfaatnya luar biasa. WHO, yaitu Organisasi Kesehatan PBB,
pada tahun 1987 sudah mengeluarkan ultimatum bahwasannya setiap manusia di muka bumi ini oleh WHO lebih dianjurkan untuk memakai kayu siwak daripada pasta gigi. Bisa Anda bayangkan, Bu? Kalau kita kan tiap hari pagi sama malam kerjaannya pakai gosok gigi, tapi padahal WHO, organisasi PBB yang di bidang kesehatan, tahun 1987 sudah mengeluarkan ultimatum, ya, atau bahasanya itu fatwa, bahasanya orang lebih dianjurkan untuk memakai kayu siwak daripada pasta gigi. Kenapa? Karena manfaatnya lebih banyak bersiwak daripada pasta gigi, ya. Bahkan ada seorang peneliti dari Swedia, ya, peneliti dari Swedia ini, dokter ini pernah meneliti 15 pria, ya, di Timur Tengah antara umur 21 sampai 36 yang mereka ini memiliki plak itu ya, karang, ya, karang gigi. Jadi dites oleh peneliti Swedia ini, 15 orang diambil umur 21 sampai 36 dites, mana yang lebih cepat menghilangkan plak ini, pakai siwak atau pakai pasta gigi. Subhanallah, setelah dites ternyata yang memakai siwak ini lebih cepat hilang plaknya daripada yang memakai pasta gigi, Pak. Ini dari segi medis loh, ini bisa Anda bayangkan, medis aja menganjurkan, ya, bahwasanya kayu siwak ini manfaatnya banyak, kandungannya luar biasa, ya. Di antaranya disebutkan kandungan siwak ini yaitu ada fluoridanya. Kalau pasta gigi itu pasti ada fluorida, ya. Fluorida ini apa fungsinya? Fluorida ini fungsinya untuk menguatkan gigi supaya gigi tidak berlubang. Ini fluorid. Kalau kloret itu fungsinya untuk memutihkan gigi. Jadi siwak ini ada fluoridanya, ada kloretnya, ada vitamin C-nya. Vitamin C ini fungsinya supaya gigi atau gusi ini nggak mudah berdarah. Kadang-kadang ada orang giginya mudah berdarah, gosok sikat gigi dikit berdarah, gosok agak kasar sedikit berdarah, itu gusinya kurang vitamin C. Tapi kalau memakai siwak, itu gusinya akan tahan, nggak mudah berdarah. Dan hebatnya siwak ini, ya, kata peneliti ilmu kedokteran, mengandung mineral silika, Pak, Bu. Artinya apa? Orang yang sering bersiwak itu kulitnya akan lembut seperti bayi, nggak mudah keriput. Anda lihat bayi itu, ya, beda kan kulitnya dengan kita, Bu. Bayi itu enak kulitnya, dipegang itu lembut, nggak seperti orang besar kasar. Kenapa? Karena bayi itu kandungan mineral silikanya tinggi. Jadi kalau bayi itu dia mengolah mineral silikanya itu lebih banyak daripada orang dewasa. Dan siwak ini fungsinya juga untuk memperkuat kulit, bukan untuk gigi saja, untuk memperkuat kulit. Jadi orang yang suka bersiwak ini, maaf nggak mudah keriput, nggak mudah tua, kulitnya itu kencang terus, ya. Kalau kita kan kencangnya suntik vitamin C, ya, ke mana, apa itu namanya, facial itu apa namanya, apa, Bu, namanya, Bu, tempat cuci muka itu, apa namanya, kalau tempat cuci muka perempuan itu loh, ada kan, apa namanya, iya, perawatan, nggak, bahasa medisnya itu loh, apa namanya, ya itulah, saya nggak tahu sudah, ya. Kan macam-macam sekarang kan, untuk memperkuat kulit supaya nggak gampang keriput, sulam benang, suntik vitamin, nanti suntik mineral, macam-macam, ya, macam-macam. Padahal, ya, kata kedokteran ini, kalau dia mulai kecil lazim tidak pernah lepas dengan siwak, niscaya kulitnya akan kencang, nggak mudah keriput, nggak mudah kendor bahasanya. Subhanallah,
Ya. Makanya Nabi Muhammad diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk selalu bersiwak. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, aku takut gigiku rontok. Kenapa? Dikit-dikit suruh siwak, dikit-dikit suruh siwak. Dan subhanallah, siwak ini dengan pasta beda, Bu, Pak. Kalau siwak ini Anda lakukan berkali-kali nggak ada masalah. Ya. Coba kalau sikat gigi itu pakai odol, seharilah Anda 5 kali sikat gigi, saya jamin berapa bulan rontok gigi itu. Kenapa? Karena pasta gigi itu ada deterjennya. Orang, maaf, kalau orang yang tahu isi kandungan, Pak, kandungan sikat gigi itu ya, dokter-dokter itu ngasihnya cuma sebesar nasi. Kalau kita kan nggak sepanjangan pasta gigi. Kalau dokter yang tahu itu nggak mau, dia ngasihnya cuma sebesar saja. Yang penting mulutnya nggak bau. Kenapa? Karena pasta gigi itu maaf ada deterjennya. Nggak bagus, kurang alami. Tapi kalau siwak ini alami. Bahkan ada seorang dokter gigi di Yogyakarta, dokter Nekma perempuan, seorang dokter, dia meneliti. Ternyata kayu siwak ini mengandung antibakteri. Jadi kalau orang sering pakai siwak, itu mulutnya nggak gampang bau, Pak. Ada maaf Bu, ada orang yang mulutnya mudah bau, walaupun sikatan. Ya, banyak seperti itu. Ya kadang-kadang saya berbicara cuma nggak tegur. Kalau kita tegur kan nggak enak, takut tersinggung. Padahal sudah sikat gigi, cuma mulutnya masih bau. Kenapa? Bakteri mulutnya banyak, nggak bisa dihilangkan dengan pasta gigi. Tapi subhanallah, siwak ini bisa menghilangkan bakteri bau mulut di dalam mulut kita, subhanallah. Dan kata beliau, Dr. Rekma ini, bahwasannya siwak ini mengandung antioksidan untuk mencegah kanker gigi dan kanker mulut, subhanallah. Luar biasa. Ini dari segi medis loh ini. Kelihatannya remeh, Pak. Ya, kelihatannya remeh. Sampai-sampai kata para ulama, ini harganya siwak ini, Bu, cuma 10.000. 10.000 bisa dipakai berbulan-bulan. Anda sikat gigi, pasta gigi paling sebulan habis. Bisa 20.000, 30.000. Ya. Sampai-sampai kata para ulama, seandainya harganya siwak ini 1.000 real, tetap wajib dibeli. 1.000 real itu 4 juta, Pak. Kalau harganya siwak ini 1, seandainya 4 juta, tetap wajib kamu beli, kata para ulama. Kenapa? Manfaatnya luar biasa. Bukan dari segi pahala saja loh ya, dari segi kesehatan manfaatnya luar biasa. Cuma orang zaman sekarang 10.000 nggak ada yang punya, nggak tertarik kadang-kadang siwak ini. Padahal ini manfaatnya luar biasa. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, 2 rakaat menggunakan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Maaf Pak, Anda tahiyatul masjid 70 rakaat dengan tahiyatul masjid 2 rakaat menggunakan siwak masih lebih afdal tahiyatul masjid 2 rakaat pakai siwak daripada 70 rakaat tanpa dengan siwak, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Nabi Muhammad, ya, setiap mau sholat aku diperintahkan untuk bersiwak, kata Nabi Muhammad SAW. Laula an suka ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli sholat wa fi riwayat wa fi kulli wudu, kata Nabi Muhammad SAW. Jika tidak memberatkan umatku, setiap mau sholat aku perintahkan untuk bersiwak, dan setiap mau wudu untuk bersiwak. Siwak ini, Pak, untuk sesuatu yang penting. Anda mau baca Quran disunahkan bersiwak, mau ceramah disunahkan bersiwak, mau dzikir baca rotib disunahkan siwakan, setiap mau wudhu disunahkan siwak, mau sholat disunahkan siwak, mau tidur disunahkan siwak, bangun tidur disunahkan siwak, setelah selesai makan disunahkan siwak. Jadi siwak ini digunakan setiap waktunya untuk hal-hal yang baik. Bisa Anda bayangkan pahalanya banyak, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, ya,
Rasulullah SAW bersabda, aswak mataharatun lil fam wa mardatun lirab wa majlabun lil basor. Kata Nabi Muhammad SAW, siwak ini fungsinya untuk membersihkan mulut. Selain membersihkan mulut, kata Nabi Muhammad, untuk mempertajam mata, Pak. Jadi fungsinya bukan untuk mulut saja, untuk mata. Dan kata Nabi Muhammad, orang yang bersiwak maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kata para ulama, siwak ini fungsinya atau manfaatnya ada 70 ya. Di antaranya manfaat siwak, yazidu fil fasaha wal akal wal hadif. Kata para ulama, orang yang sering bersiwak maka dia lebih fasih ketika berbicara. Kalau ada orang yang gagap ya, atau berbicaranya agak berat, itu disunahkan untuk bersiwak. Seperti anak, Bu, maaf kalau telat bicara. Kan ada anak umur 4 tahun bicaranya masih telat, nggak bisa, umur 5 tahun, itu disunahkan untuk bersiwak. Setiap saatnya, pagi, siang, sore, malam, disunahkan untuk bersiwak. Maka cepat atau lambat itu anak akan fasih berbicara. Kemudian menambah kecerdasan akal, kemudian memperkuat hafalan. Orang yang sering bersiwak itu hafalannya kuat. Saya, Bu, Pak, pernah ketemu ada orang umurnya 100 tahun lebih, subhanallah, nggak pernah lupa. Bahkan baca Al-Quran nggak pakai kacamata. Baca Quran ini nggak pakai kacamata, umur 100 tahun lebih, giginya utuh, kemudian ingatannya satu persatu masih nggak ada yang lupa, masih kuat, nggak ada yang error. Kemudian kalau baca Quran nggak pakai kacamata. Saya pernah tanya, resepnya apa, Beb? Umur 100 tahun lebih kok masih kuat hafalannya, kemudian baca Quran nggak pakai kacamata, kemudian giginya masih utuh, putih, bagus semuanya. Kata beliau apa? Resepnya ada 3. Siwak jangan pernah ditinggal yang satu, kata dia. Kalau kamu selalu pakai siwak, niscaya umurmu seperti saya, nggak ada masalah problem dalam kesehatan. Mata tahan, gigi tahan, ingatan kuat. Kemudian tiap hari jangan sampai lepas baca Quran walaupun 10 ayat. Tiap hari baca Quran walaupun cuma 10 ayat. Kemudian yang ketiga, jangan sampai lepas sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Resepnya cuma 3 aja, kata dia. Baca Quran tiap hari walaupun cuma 10 ayat, kemudian siwak jangan pernah lepas, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, saya heran, 100 tahun. Orang biasanya jangankan 100 tahun, umur 80, 90 sudah lupa-lupa biasanya. Ini umur 100 lebih, ingatannya masih kuat, sehat, giginya masih putih, baca Quran nggak pakai kacamata. Subhanallah. Kenapa? Salah satu resepnya adalah pakai siwak. Kemudian kata para ulama, orang yang memakai siwak akan tajam pandangan matanya, nggak mudah rabun, nggak mudah rabun. Kemudian bisa membersihkan kerak atau plak dan kuning gigi. Kemudian memperkuat gusi. Kemudian bisa mewariskan kekayaan dan kemudahan. Siwak juga bisa menghilangkan orang yang sering sakit kepala, maaf, migrain, vertigo, ya, dikit-dikit Panadol, dikit-dikit paracetamol, ya, jangan obat terus. Siwak ini bisa menghilangkan sakit kepala. Kemudian bisa menghilangkan urukur roksi, bisa menghilangkan keringat yang di kepala. Orang ini, Pak, kalau udah berkeringat kepalanya, ketumbuhnya banyak. Jadi untuk menghilangkan keringat di kepala ini salah satunya adalah siwak. Jadi siwak ini enzimnya bisa mengurangi keringat yang ada di kepala, yang bisa menyebabkan ketumbuh. Kalau sudah ketumbuhnya banyak, gatal sudah. Ya, ini dengan siwak. Kemudian yusuhul ma'idah, bisa memperkuat lambung.
Orang kalau sering sakit emah, ya, suruh banyak-banyak pakai siwak, cuma jangan dimakan loh ya, disiwak, ya, disiwak, bukan untuk makan siwak, memakai siwak digosok, airnya dihisap, air siwaknya ini dihisap, dibuat permen, itu bagus. Bahkan kata para ulama, hisapan air siwak ini bisa mengobati 70 macam penyakit. Ulama-ulama dulu Bu, itu bukan cuma ahli hadis, ahli Quran loh, maaf, yang menemukan parfum ulama, Al-Kindi namanya, yang menemukan matematika, Al-Jabar juga ulama, yang menemukan listrik juga ulama, ya. Cuma ketika perang salib yang kedua itu banyak buku-bukunya ulama yang dirampok. Sebenarnya kebanyakan siapa? Mereka ulama-ulama dulu itu bukan ahli hadis Quran saja, ilmu kedokterannya luar biasa. Bahkan kalau Anda maaf ilmu kedokteran di Indonesia, di Amerika, di Eropa, itu standar kitabnya, itu standar kitab Ibnu Sina, karangan Ibnu Sina. Ibnu Sina itu ulama yang pertama kali mengarang ilmu kedokteran. Anda tanya dokter-dokter yang pernah kuliah, semuanya pasti pakai bukunya Ibnu Sina. Bisa Anda bayangkan, jadi ulama dulu itu bukan ahli Quran, ahli hadis, mereka meneliti sunnah-sunnah Nabi. Apa fungsinya siwak ini? Saking banyaknya fungsinya siwak, sampai siwak ini bisa mengobati penyakit emah. Bisa Anda bayangkan, kalau secara akal logika, apa kayu dibuat gigi kok dibuat emah itu gimana? Orang yang digosok gigi kok bisa menyembuhkan emah? Kalau kita nggak sampai, kenapa? Kita bukan ahli kedokteran, ilmu kita nggak sampai. Ya, jangankan mau bahas dokter, bahas pesawat itu loh Pak. Saya kadang-kadang bingung, kok bisa pesawat ini terbang? Dari mana itu loh? Loh, akal saya aja nggak sampai Pak, Bu. Pesawat kok bisa terbang? Kenapa? Karena saya nggak paham masalah ilmu pesawat. Kalau saya paham, saya pasti ngerti, oh karena sebab ini pesawat ini bisa terbang. Kalau kita kan nggak paham, ya. Makanya kata para ulama, siwak ini manfaatnya apa? Banyak. Dan yang paling utama, ya, kata Nabi Muhammad SAW, manfaatnya siwak ini Bu, untuk bisa mempermudah orang mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika mau meninggal dunia. Ini fungsi utamanya siwak. Jadi orang yang sering bersiwak, insya Allah ketika mau meninggal dunia, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Oleh karena itu maaf Bu, jangan sampai Pak nggak punya siwak. Kalau bisa cari siwak. Ya, kita harus punya sikat gigi, harus punya odol. Tapi siwak nggak punya. Padahal siwak ini sunnah Nabi dan manfaatnya lebih banyak. Silahkan Anda pakai odol boleh, cuma jangan sampai nggak punya siwak. Saya aja kalau pagi pakai odol juga, mau tidur pakai odol, cuma siwak juga dipakai. Ya. Kenapa? Karena kalau siwak ini Pak Bu dipakai berkali-kali nggak ada masalah. Ya, tapi kalau odol jangan, bisa hancur gigi kita. Ya, pakai sikatan tiap hari, pakai odol 5 kali, nunggulah berapa bulan hancur itu gigi, rontok semua, bogang terakhir. Ya, nanti gak lama ke tukang gigi pakai gigi palsu, rontok sudah nggak bagus. Cukup 2 kali aja, nggak boleh banyak-banyak kalau pasta gigi. Tapi kalau siwak, walaupun puluhan kali diulang-ulangi nggak ada masalah, boleh. Ya. Siwak ini Pak Bu, artinya sebenarnya menggosok gigi. Jadi namanya gosok gigi itu sebersih siwak. Jadi kalau Anda gosok gigi, bahasa Arabnya siwak. Cuma orang zaman sekarang dikira siwak itu kayu siwak, bukan. Siwak itu adalah menggosok gigi, itu bahasa Arabnya. Jadi siwak itu menggosok gigi. Jadi kalau Anda menggosok gigi pagi pakai odol, itu namanya juga bersiwak. Cuma siwak menggosok gigi yang paling afdol itu menggunakan kayu arok. Ini namanya kayu arok. Kayu arok. Kalau bahasa kedokterannya itu kayu salvador
Persia, Salvador Persia, itu bahasa itu loh, apa itu namanya kalau pelajaran IPA itu kan ada apa bahasa Latinnya, ya bahasa Latinnya Salvador Persia namanya, itu bahasa Latinnya kalau dalam ilmu kedokteran. Jadi yang paling afdol bersiwak itu yang pertama menggunakan kayu arok. Ini namanya kayu arok. Ini kebanyakan ditemukan di Timur Tengah dan Afrika. Kebanyakan kayu arok ini dari Timur Tengah Afrika. Jadi siwak yang paling afdol itu pakai kayu arok seperti ini Pak Bu, ya. Kemudian kalau nggak ada kayu arok, jaritun nahal, pakai akarnya kurma. Jadi kalau nggak ada kayu arok, pakai akar kurma. Itu urutan yang kedua. Jadi kalau nggak ada kayu arok, pakai akar kurma. Kemudian yang ketiga, kalau nggak ada akar kurma, udul zaitun, pakai kayu zaitun. Kayu zaitun itu urutan nomor 3. Pakai kayu zaitun. Kalau nggak ada kayu zaitun, pakai wakulu udul lahu raihatun, yaitu memakai kayu yang memiliki bau-bauan. Memakai kayu yang memiliki bau-bauan. Gak tahu kayu apa ini yang ada baunya, ya kayu gahru lah. Ya anggap kayu gahru. Ya kayu gahru kan ada baunya kan, bau wangi. Kemudian kayu apa lagi yang ada baunya? Apa? Agatis. Apa kayu apa? Ya kayu gahru lah, ya atau semacamnya. Semacam yang kayu ada baunya. Jadi yang pertama pakai kayu arok. Kalau nggak ada kayu arok, pakai akarnya kurma. Kalau nggak ada akar kurma, pakai kayu zaitun. Kalau nggak ada kayu zaitun, pakai kayu yang ada baunya. Kemudian yang kelima, kalau nggak ada kayu yang ada baunya, kayu-kayu yang lainnya. Ya kayu ulin, meranti, mengkireng, nggak apa-apa Anda buat untuk siwak. Ya, pokoknya kayu yang lainnya. Ini urutannya sudah ini. Ya, cuma ya harus dilembutkan dulu Pak. Walaupun kayu arok, bukan pakai yang kaku ini langsung dibuat siwak, bukan. Pakai kayu ini lah, dilembutkan dulu. Dikupas sedikit, 1,5 cm. Setelah dikupas, dilembut-lembutkan sedikit, digigit atau dipukul-pukul sampai lembut. Setelah lembut baru dimasukkan ke dalam air. Dimasukkan ke dalam air, ini sunahnya. Setelah dimasukkan ke dalam air, airnya dihisap. Dihisap. Hisapan pertama itu kata para ulama bisa menyembuhkan 70 penyakit. Nanti dipakai terus. Nanti kalau sudah hancur, rusak, dipotong. Setelah dipotong, dikupas lagi. Yang ada kulitnya ini dikupas 1,5 cm, dilembutkan lagi, dimasukkan lagi air sekitar 5 menit 10 menit, kemudian diambil, dihisap. Kalau kering, tetap nanti dimasukkan air lagi, nanti dipakai lagi. Jadi makainya jangan keadaan kering, tapi kalau bisa dalam keadaan agak basah. Kenapa? Biar nggak luka gusinya, ya, biar nggak luka gusinya. Jadi makainya harus dalam keadaan lembut. Ya, itu cara memakai kayu arok. Ya. Kemudian gimana hukumnya memakai siwak? Hukumnya memakai siwak yang pertama wajib pakai siwak. Kapan? Yaitu jika menghilangkan najis. Kalau ada najisnya, maka wajib bersiwak untuk dihilangkan najisnya. Mungkin ada darahnya, mungkin ada nanahnya, itu dihilangkan dengan cara bersiwak sambil berkumur. Wajib menggunakan siwak. Atau ketika mau sholat Jumat, bau mulutnya nggak enak, bau bawang umpamanya. Ketika mau berangkat sholat Jumat, mulutnya bau bawang. Nah ini maka wajib menggunakan siwak.
Kemudian hukumnya sunnah memakai siwak kapan? Yaitu seperti mau wudu, mau sholat, mau zikir, mau baca Quran, bangun tidur, mau tidur. Kemudian setelah makan ini disunahkan untuk bersiwak, sunnah hukumnya. Kemudian yang kedua hukumnya makruh. Kapan makruh? Yaitu jika dia berpuasa, maka ketika waktu sudah zuhur itu makruh bersiwak. Jadi kalau Anda berpuasa, kalau sudah adzan zuhur jangan pakai siwak, hukumnya makruh. Tapi Imam Nawawi mengatakan tidak, walaupun tetap berpuasa disunahkan untuk bersiwak. Ini pendapatnya Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi tetap nggak ada masalah, walaupun puasa sampai zuhur tetap disunahkan untuk bersiwak. Tapi kalau ulama yang lainnya siwakannya antara subuh sampai zuhur saja kalau puasa, kalau berpuasa. Kemudian yang kelima, yang keempat, khilaful aula, yaitu khilaful aula ini meninggalkannya lebih afdol. Kapan? Yaitu ketika bersiwak memakai punya orang lain walaupun tanpa izinnya, memakai siwak orang lain tanpa izinnya. Siwak ya ghairi bidun memakai siwak orang lain walaupun dengan izin orang lain tersebut. Ini khilaful aula, lebih baik jangan dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan dapat pahala. Jadi contoh ya, samping saya nggak bawa siwak, pinjem siwaknya. Ini padahal bekas saya, dipinjam sama dia. Ini lebih baik jangan pakai. Kalau dia nggak pakai siwak saya, maka dia dapat pahala. Tapi kalau dikerjakan nggak dapat apa-apa. Kenapa? Takut tercampur kumannya. Tapi kalau dia niat tabarukan, ada ulama umpamanya, ya ada wali Allah, setelah bersiwak diminta siwaknya, umpamanya bekas itunya diambil dipakai, ini sunnah nggak apa-apa. Tapi kalau bukan wali jangan, ya. Tapi wali Allah ini ya, bukan wali murid loh ya. Ya, wali Allah umpamanya ulama kekasih Allah Ta'ala yang terkenal, ya. Ada ulama terkenal kita minta, umpamanya Imam Masjidil Haram, siwaknya kita ambil, sudah dipakai dia kita pakai, itu sunnah. Kenapa? Bekasnya ulama. Ya, tapi kalau bekasnya seperti kita jangan, lebih baik jangan dipakai. Ya, takut gudalnya nempel itu ya. Apalagi yang nggak pernah sikatan. Kemudian yang kelima, haram bersiwak, yaitu apa? Siwak, menggunakan siwak orang lain tanpa izin. Menggunakan siwak orang lain tanpa izin. Ya, umpamanya ada siwaknya orang ditaruh di bawah, orangnya wudhu langsung dipakai, ditaruh lagi, mumpung dapat pahala. 2 rakaat dengan siwak lebih afdal daripada 7 rakaat tambah siwak. Tapi siwaknya orang lain yang dipakai, haram hukumnya. Haram, nggak boleh ya. Jadi kalau nggak tanpa izin dari orangnya hukumnya haram ya. Dan juga kata para ulama, bersiwak ini yang penting pakai sesuatu yang kasar bu ya. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak ini nggak punya siwak, ketika mau sholat itu boleh pakai rida ini kan kasar, nah digunakan untuk siwak boleh. Atau ibu-ibunya ini pakai lipatan yang ada yang agak kasar ini, yang apa ini namanya nih? Apa ini namanya kalau dijahit ini ya? Bukan obras, apa? Neci. Apa ini? Yang bekas jahitan ini bu? Ya, pokoknya yang bagian dalamnya ini. Nah, bagian dalamnya ini kan ada yang kasar. Jadi kalau ibu-ibu umpamanya nggak bawa siwak boleh pakai ini, digosok gini. Ya, atau hati mukenanya yang ada kasarnya, umpamanya di ujung-ujungnya ada obrasannya, ya ada bordirnya, dipakai untuk bersiwak boleh, nggak ada masalah. Tapi tetap yang paling afdal pakai kayu arok. Kalau anda bersiwak pakai pakaian itu dapat pahala siwak saja, tapi manfaat kesehatannya nggak dapat. Tapi kalau pakai kayu arok anda dapat
pahalanya, kemudian dapat manfaat kesehatan. Kalau bajunya umpamanya licin semuanya, nggak ada bordirannya, boleh pakai tangan, tapi tangannya yang kasar. Maaf, tangannya kuli biasanya. Maaf, tangannya kuli itu kan keras. Ya, itu boleh, tapi tidak boleh untuk disiwak sendiri. Itu bolehnya disiwakan ke orang lain gigi tangannya. Jadi umpamanya Anda sholat, samping Anda, teman tangan Anda lihat kasar, pinjam tangannya ya, dibuat bersiwak, boleh, nggak ada masalah. Kalau tangannya sendiri yang dipakai nggak boleh, harus tangannya orang lain. Jadi Anda yang punya tangan kasar ini siap-siap aja, kalau mau sholat suruh gosokkan ke orang itu ya. Cuma habis digosokkan jangan dicium ya, kalau dicium bisa siup nanti Anda ya. Nggak boleh. Jadi boleh pakai sesuatu yang kasar seperti tangan juga nggak apa-apa, tapi tangannya orang lain, tidak boleh tangan kita sendiri ya. Jadi kalau Anda nggak punya kayu arok, pakai baju mukena kayak kerudung yang ada bordirnya ini di ujung-ujung, kemudian pakai sorban ya, atau pakai baju bagian dalam, atau kalau baju ada bordirannya di tangan sini Anda gunakan, nggak ada masalah. Kalau Anda punya kayu arok maka lebih afdol, ada ukurannya, jangan terlalu panjang, jangan sampai melebihi apa ini namanya, sejengkal ya, apa ini ya, sejengkal ya. Ya, jangan sampai lebih seperti ini tingginya. Kemudian jangan lebih kecil daripada genggaman tangan, nggak boleh. Minimal ukurannya segenggaman tangan. Kalau ini kan masih lebih. Nah, kalau ini tertutup umpamanya ya, nah ini nggak sunnah. Sunnahnya itu melebihi dari genggaman tangan ukuran panjangnya. Kemudian jangan lebih dari sejengkal. Itu afdolnya. Ya. Kemudian kalau megang 3 tangan, 3 jari, jari tengah, ibu jari, dan jari apa ini? Kelingking ya. Ini apa? Jari apa namanya? Manis. Ini ditaruh di atas, yang ibu jari dan apa ini? Jari kelingking ada di bawah. Nah, megangnya seperti ini. Ini cara megang kayu siwak, Pak ya. 3 di atas, 2 di bawah. Yang di bawah jari kelingking sama ibu jari. Ini cara megang siwak. Jangan megang siwak seperti ini. Sunnahnya seperti ini. Kemudian ditaruh di gigi, diputar angka 8. Sunnahnya diputar angka 8 3 kali. Seperti angka 8 3 kali. Setelah 3 kali terlahir ujung lidahnya yang digosok. Itu cara bersiwak yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti ini, seperti angka 8 3 kali. Setelah 3 kali ujungnya lidah digosok sedikit supaya lebih fasih ketika berbicara ya. Ini sunnah dari Nabi Muhammad SAW ya. Oleh karena itu jangan sampai untuk tidak bersiwak. Siwak ini fungsinya banyak, Bu. Intinya siwak ini lebih utama dari pasta gigi, maaf ya. Kalau kita disebutkan dari ilmu kedokteran, manfaatnya bersiwak ya, pakai kayu siwak ya, membunuh bakteri yang menyebabkan penyakit gusi dan radang, kemudian mencegah munculnya plak gigi, menjaga warna gigi lebih putih alami, tidak mudah pudar, kemudian mengurangi resiko gigi berlubang dan kerusakan gigi, menghilangkan bau mulut tak sedap, dan membuat aroma nafas menjadi wangi secara alami. Ini fungsinya siwak. Kemudian meningkatkan produksi air liur dan mencegah keringnya mulut. Air liur ini kadang-kadang kering, dan kadang-kadang kalau sudah keluar ada baunya. Kalau memakai siwak ini fungsinya untuk membuat air liur lebih banyak dan tidak bau, tidak mudah kering. Dan yang paling utama membunuh bakteri dan mencegah kanker karena antioksidannya banyak. Subhanallah ya. Oleh karena itu jangan sampai tidak bersiwak ya. Disunahkan untuk bersiwak. Harganya cuma murah, Bu, 10.000, paling mahal 15.000 mungkin ya.
Cuma kalau siwak jangan yang besar-besar segini-segini, jangan ya. Ini kadang-kadang ada orang pakai siwak sebesarnya segini diameternya. Ya, ini untuk mukul maling ini kalau seperti ini. Ya, cari yang biasa-biasa aja, jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil tipis sekali dipakai patah langsung. Ya, pakai ukuran-ukuran yang biasa yang sedang-sedang seperti ini. Ini afdol. Ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersiwak, dan mudah-mudahan membawa keberkahan dari siwak ini dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Oh ya. Oh ya, oke. Ada yang mau bertanya? Ada bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Habib, siwak itu adanya di mana? Di Surabaya ada nggak di Jawa? Ayo. Ya, insya Allah ada. Biasanya Anda beli ke toko-toko yang busana muslim. Ya, yang ada busana muslimnya atau perlengkapan haji umroh itu biasanya ada. Ya, ada biasanya, insya Allah di Tanjung ada kok itu. Yang ya dari toko-toko kawan itu ada di daerah PD Guna ada yang jual. Kemudian di mana lagi ya? Andre Swalayan juga ada ya. Banyak kok, banyak dijual. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lainnya? Ya, karena siwak ini jarang orang jual, kadang-kadang bingung mau beli di mana. Ada lainnya yang mau tanya? Ada yang lainnya? Kalau beli siwak jangan 1, 3, 5, karena siwak ini mudah hilang Pak Bu. Ya, saya punya siwak itu 5 hilang semuanya. Lupa, kadang-kadang kita naruh di mana itu lupa. Jadi kalau bisa di kamar mandi ada 1, di tempat tidur ada 1, di tempat sholat ada 1, kemudian di saku kita ada 1. Jadi kalau beli jangan 1. Kalau beli itu agak banyak. Jadi kalau hilang itu enak ada gantinya. Ya, saya punya banyak, hilang semuanya, nggak tahu kemana. Ya dibuat mainan anak-anak saya kadang-kadang. Ya, anak saya itu minta satu-satu semuanya, kalau mau sholat minta siwakan semuanya. Habis dipakai nanti lupa dibuang-buang, nanti buka lagi yang baru, pakai lagi berapa hari hilang lagi. Ya, untung murah aja. Ya, kalau mahal mungkin nggak beli banyak gitu. Ada lainnya? Ada lainnya? Nggak ada? Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau amalan setelah sholat itu biasanya yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, membaca seperti antas salam wa minkas salam wa alika yaudus salam, itu yang memang riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian baca tahmid 33, ya, baca subhanallah walhamdulillah, kemudian baca alhamdulillah 33, kemudian baca Allahu akbar 33. Kemudian juga membaca ayat kursi. Jangan sampai tidak baca ayat kursi. Ya, setiap habis sholat 5 waktu, luangkan waktu kita untuk baca ayat kursi setelah sholat. Ini riwayat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang dianjurkan oleh Nabi.
Jadi membaca Allahumma antas salam wa minkas salam sampai akhir, kemudian baca subhanallah 33, kemudian alhamdulillah 33, kemudian Allahu akbar 33, kemudian ditambah dengan ayat kursi. Kemudian amalan apa yang bagus untuk akhir zaman? Amalan yang paling bagus untuk akhir zaman, umat akhir zaman, kata para ulama, yang mudah, yang gampang, sholawat sama istighfar. Baca sholawat sama istighfar. Subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sama astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu amalan yang paling bagus, yang paling mudah. Ya. Dan kalau kita bedah dalam kitab hadis, manfaat yang paling besar memang sholawat sama istighfar. Itu sudah paling top. Melancarkan rezeki, mengangkat kesusahan dunia dan akhirat. Ya. Itu yang paling bagus, yang paling ringan. Jadi diperbanyak sholawat sama istighfar. Habis sholat minimal 50 kali. Berarti 5 kali sholat 250 kali. 50 kali sholawat, 50 kali istighfar. Nanti kalau bisa naik 100 kali ya, bertahap, jangan langsung banyak. Kalau langsung banyak kaget ya, sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit. Nanti kalau sudah ini istiqomah, ditambah dengan amalan-amalan yang lainnya ya. Jadi nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti bingung Anda ya. Ditambah dengan amalan-amalan yang lainnya kalau sudah istiqomah. Jadi perbanyak istighfar sama sholawat ya. Nah, kalau sholawat kemana sudah kita bahas manfaatnya ya. Nanti istighfar belum kalau nggak salah. Nanti istighfar kita bahas manfaatnya. Banyak manfaat dari istighfar. Datangkan rezeki, yang nggak punya turunan ya, yang rezekinya susah, rata-rata disuruh istighfar langsung lancar rezekinya, punya anak, usahanya sukses ya. Oleh karena itu perbanyak istighfar sama sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini amalan yang paling ringan untuk umat di akhir zaman. Ada lainnya? Ada lainnya? Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Hah? Sholat duhur. Ya. Jadi setiap Jumat mengkodok duhur gitu. Setiap Jumat. Jadi gini ya, kalau Anda sudah sholat Jumat, Anda nggak usah sholat duhur. Kalau Anda ya umpamanya memang dulu-dulunya pernah meninggalkan sholat, maka jangan duhurnya aja yang Anda kodok, yang lainnya juga Anda kodok. Jadi kalau Anda dulu-dulunya pernah meninggalkan selama 2 tahun, 5 waktu ditinggalkan selama 2 tahun, ya terus semuanya dikodok, ya subuhnya dikodok, duhurnya dikodok. Mengkodok sholat itu terserah kita, 24 jam kapanpun boleh. Cuma kalau masih punya utang, jangan setiap hari Jumat saja yang dikodok. Nanti kalau hari Jumat saja, akhirnya kodoknya nggak selesai-selesai. Jadi gini ya, Anda mengkodok duhur khusus untuk yang Anda pernah tinggalkan. Kalau nggak pernah Anda tinggalkan, nggak usah Anda kodok. Jadi mengkodok sholat itu khusus yang pernah Anda tinggalkan, yang dulu-dulu. Kalau Anda sudah habis, umpamanya ada kodoknya habis 2 tahun, ya nggak usah kodok lagi. Buat apa mengkodok lagi? Karena sudah habis.
Jadi mengkodok sholat itu khusus yang pernah Anda tinggalkan. Kalau sudah selesai semuanya Anda kerjakan, nggak usah Anda kodok lagi, sudah selesai. Nah, kalau Anda ngerasa lama, jangan Jumat saja. Oh iya, tetap duhur biasa. Ya, tetap duhur aja. Kalau dulunya pernah kodok Jumat, ya Jumatnya yang Anda kodok. Tapi Jumat itu bisa diganti dengan duhur, sama aja, nggak ada masalah. Tapi tetap dihitung duhur saja, dikodok duhur. Ya, tapi jangan Jumat aja loh ya kalau bisa ya. Ya, nah. Jadi mengkodok sholat itu kalau kita pernah meninggalkan sholat dulu itu wajib dikodok ya. Kalau Jumatannya dulu pernah ditinggalkan, boleh kodoknya diganti dengan duhur, nggak ada masalah ya. Saya kira tadi cuma kodoknya khusus hari Jumat saja. Kalau khusus hari Jumat jangan, nanti nggak selesai kodoknya. Jadi 24 jam mengkodok itu 24 jam kapanpun boleh ya. Jadi Anda setelah sholat subuh mau mengkodok subuh, mengkodok duhur, asar, maghrib, isya di waktu setelah subuh nggak apa-apa, boleh aja. Cuma jangan di depan orang awam, jangan di masjid, nanti bingung ini aliran mana ini. Habis sholat subuh kok sholat 4 rakaat, ada lagi sholat 3 rakaat, ya nanti orang awam bingung. Padahal itu sholat kodok. Jadi nggak ada masalah, boleh Jumatannya diganti dengan duhur, nggak ada masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian kita umumkan ya Majelis Taklim Ratibul Haddad dengan Travel Az-Zahra kembali membuka keberangkatan umroh untuk bulan Ramadan. Insya Allah keberangkatannya tanggal 20 April ya. Insya Allah setiap dari travel Pak Bu pasti ada profit atau keuntungan. Cuma 100% keuntungan dari travel ini kita gunakan untuk biaya dakwah majelis-majelis yang ada di Kabupaten Bro, dan juga kita buat untuk memberangkatkan para asatid atau ustadzah yang belum pernah berangkat umroh dan dia tidak mampu ya. Jadi bahasanya Anda beribadah sambil beramal lewat Travel Az-Zahra dan Majelis Taklim Ratibul Haddad. Jadi mungkin kalau ada keluarga dari bapak-bapak, ibu-ibu yang berminat, silahkan bisa menghubungi kami atau Haji Fauzi Turmusi ya. Ini maaf saya jelaskan bukan karena untuk bisnis. Kalau bisnis di masjid haram hukumnya, cuma karena ini untuk dakwah. Jadi boleh saya jelaskan. Kalau keuntungannya buat saya nggak mungkin umumkan di bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi keuntungannya ini 100% buat biaya dakwah majelis yang ada di Kabupaten Bro, dan juga untuk memberangkatkan para asatid atau asatidah yang belum pernah berangkat umroh dan tidak mampu untuk berangkat umroh, kita berangkatkan. Kemarin sudah kita berangkatkan, insya Allah tahun ini kita ada target juga yang kita berangkatkan ya. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kelancaran hajatnya, dan mudah-mudahan yang belum pernah berangkat umroh, mudah-mudahan semuanya dikasih kelancaran, dikasih rezeki, kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagi bapak ibu-ibu yang berminat silahkan. Insya Allah keberangkatan tanggal 20 April sampai 4 Mei, jadi 15 hari dengan perjalanan ya. Terima beres dari mana, dari Bro sampai pulang lagi ke Bro, berangkat tanggal 20 April sampai Bro tanggal 4 Mei insya Allah 15 hari umrohnya dengan perjalanannya kurang lebih 15 hari. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.